Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaila dengan NIM C24190003 dari kelompok 5. Jadi, kali ini saya akan melakukan prosedur pembedahan pada ikan untuk tugas praktikum biologi perikanan pertemuan kedua yaitu pertumbuhan. Jadi, sebelum melakukan pembedahan ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Jadi yang pertama kita membutuhkan alat bedah. Nah, kita memakai alat bedah dengan formasi yang lengkap, satu set. Kita akan membuka alat bedah tersebut. Nah, ada gunting, kemudian pinset, dan alat lainnya yang kita gunakan nanti. Nah, setelah itu kita membutuhkan tisu untuk mengelap tubuh ikan dan membersihkannya. Kemudian ada benang jahit untuk menjahit usus. Kemudian ada sedot permanen. Kemudian ada spesimen berupa ikan mujair sebanyak 2 buah dengan berat dan panjang yang berbeda. Kemudian ada penggaris 2 buah untuk mengukur panjang. Kemudian ada name tag yang berisi nama Danim. Kemudian ada masker. Kemudian ada sarung tangan 1 pasang, latex non powder, ada 1 kertas. Kemudian ada alat tulis untuk mencatat data yang akan kita temukan nanti. Kemudian ada styrofoam untuk menempatkan ikan. Seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pengukuran panjang ikan di atas styrofoam berwarna putih dengan meletakkan 2 buah penggaris di sisi dekat mulut ikan dan di bawahnya. Pastikan ikan menghadap ke arah kiri agar memudahkan pengukuran. Nah, ketika dibandingkan sirip ikan tidak akan tegak, maka dari itu kita memerlukan bantuan jarum pentul untuk menegakkan sirip-sirip ikan agar mudah diidentifikasi. Nah, jarum pentul ini dapat diletakkan pada beberapa sirip yang mudah tergulung seperti sirip perut, sirip dorsal, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita akan mengukur panjang kepala, panjang baku, panjang cagak, dan panjang total. Panjang total sendiri didapatkan dari ujung mulut hingga ke ujung ekor. Nah, ini kita mendapatkan data panjang total sebesar 22 cm. Setelah kita mendapatkan data panjang total, maka kita akan menulisnya pada anotasi. Nah, anotasi ini sendiri merupakan sebuah kertas yang berisi tentang identitas ikan berupa nama, kemudian panjang total, panjang kepala, panjang cagak, dan panjang baku. Panjang kepala sendiri didapatkan dari panjang total dari ujung mulut hingga ke ujung kepala, ujung ekor bagian sana. Kemudian panjang kepala dari ujung mulut hingga ke dekat operkulum. Kemudian panjang baku dari ujung mulut hingga ke pangkal ekor. Dan panjang cagak atau fork length didapatkan dari ujung mulut hingga ke bagian ekor yang lebih pendek. Kemudian kita akan menulisnya kepada anotasi, dan anotasi ini diletakkan pada sisi kanan atas untuk memudahkan dokumentasi ketika dilakukan pengukuran panjang. Kemudian kita akan melakukan pengukuran panjang kepada ikan yang kedua ini. Nah, ikan kedua ini memiliki panjang yang sedikit lebih pendek daripada ikan pertama. Sama seperti pengukuran pada ikan pertama, kita meletakkan penggaris, kemudian meletakkan ikan di atas styrofoam, dan mencatat hasilnya pada anotasi. Nah, didapatkan data sebagai berikut. Kemudian panjang totalnya
20 cm, panjang kepalanya 3,5 cm, panjang baku 17,5 cm, serta panjang cegaknya 18,5 cm. Nah, untuk dokumentasi ikan kedua ini, kita akan melakukan pembedahan. Sebelumnya, kita akan memakai prosedurnya, yaitu memakai jas lab, kemudian masker, dan sarung tangan. Mari kita membedah. Nah, sebelum kita memulai pembedahan, kita pertama-tama meletakkan ikan di atas styrofoam berwarna putih. Kemudian kita akan mencari letak dari anus. Nah, anus sendiri akan digunakan sebagai awal untuk melakukan pembedahan. Nah, biasanya anus pada ikan tawar terletak di bagian bawahnya. Keberadaan anus dicirikan oleh adanya sirip dari anal itu sendiri. Nah, kemudian setelah ditemukan letak anus, maka kita bisa mulai membedah menggunakan gunting. Jadi kita mempersiapkan alatnya berupa alat bedah. Di sini untuk memudahkan pengguntingan kita memakai gunting. Setelah itu kita akan mulai menggunting dari arah anus ke atas hingga ke dekat operkulum untuk membuka bagian perut dari ikan tersebut. Nah, berikut ini merupakan penampakan ikan yang setelah diburai, maka kita akan mengukur panjang ususnya. Didapatkan panjang ususnya, kemudian dikali 3 karena styrofoam ternyata tidak muat. Kemudian kita akan membedah ikan kedua dengan melakukan prosedur yang sama seperti ikan pertama tadi.